Sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita dikucilkan? Entah mungkin dikucilkan di keluarga, dikucilkan di pergaulan di sekolah, dikucilkan di pergaulan di organisasi. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Setidaknya sahabat sekalian ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu diri kita. Gitu ya, jangan-jangan bahwa kita dikucilkan, memang tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mungkin ada perilaku kita yang tidak baik, ucapan kita yang tidak baik, ya, akhlak kita kepada orang-orang yang tidak baik. Itu harus ditelaah sedalam mungkin, ya, sedalam mungkin. Kenapa? Karena yang paling mengancam dalam hidup itu bukan orang lain jelek ke kita, tapi kejelekan kita yang tidak teridentifikasi oleh kita, kejelekan kita yang tidak disadari oleh kita. Itu yang harus hati-hati. Ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Masa iya orang lain pada normal, ya, satu dengan yang lainnya pada bergaul, tapi kita sendirian dikucilkan. Ini tentu harus muhasabah habis-habisan. Ada apa dengan saya? Itu yang pertama. Yang nomor kedua, jika ternyata hasil muhasabah itu, saya kok enggak, kayaknya dia iri atau mereka ada masalah aja gitu ya di hati mereka, ya udah, berarti yang nomor kedua tetap harus husnudzon. Kenapa harus husnudzon? Ya karena kan kita abstrak, itu hanya perkiraan kita. Maka ketika ada perkiraan baik dan buruk, maka pilih yang baik. Jika ada perkiraan dia jahat ke kita atau dia memang karakternya pada gitu, ya kita pilih yang paling baik gitu ya. Itu Islam. Jadi husnuzon, mungkin saja memang sifat mereka kayak gitu. Mungkin saja, mungkin ada ya tradisi, adat, bawaan gitu ya, kenyamanan hati yang tidak disengaja memang bawaan. Jadi kita husnuzon aja lah. Cari sejuta alasan untuk tetap berhusnuzon ya dengan orang-orang itu gitu. Dan yang nomor ketiga adalah tetap baik gitu. Wala tastawi al hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Jadi tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Maka kembalikan keburukan orang dengan kebaikan. Kita membaik aja. Kita dikucilkan tetap baik, kita diketusi tetap kita senyum. Ya, kita dikucilkan tetap kita menyapa dia, salam kepada dia. Itu nomor ketiga. Nomor keempat, taqarrub ilallah. Ketika dikucilkan oleh manusia, berarti terbuka sangat lebar pintu untuk kita bertaqarrub kepada Allah. Ketika tertutup berhubungan dengan manusia, terbuka berhubungan dengan Allah. Ketika dikucilkan oleh manusia, maka kita diangkat derajat di sisi Allah. Jika sesudah muhasabah, jika sesudah husnuzon, jika sesudah tetap mengembalikan keburukan dengan kebaikan, maka bertaqarrub kepada Allah. Kenapa? Karena kalau taqarrub kepada Allah nanti efeknya dua. Kalau dia dengki, ya, dia dengki ke kita, berarti mereka gagal. Coy aja. Kita asik aja dengan Allah. Kita makin husu ibadah kepada Allah. Kita makin jadi orang produktif, berprestasi, tetap baik kepada sesama. Akhirnya mereka merasa gagal dengan pengucilan itu. Kalaupun mereka bukan berangkat dari dengki, tapi karena salah penilaian kepada kita, maka ketika kita lebih taqarrub kepada Allah, mereka akan sadar bahwa mereka salah telah mengucilkan kita. Buktinya kita justru semakin menjadi manusia yang baik, prestatif, ya, produktif. Maka taqarrublah kepada Allah. Insya Allah pengucilan ini tidak akan berefek negatif bagi kita. Sesudah tentu 4 hal tadi kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.